Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Amma ba'du. Yang kami hormati Rektor Universitas Nurul Jadid beserta jajaran rektorat yang alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir di antara kita semua, Bapak Warek 3, Bapak Muhammad Nur Fadli Hidayat. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Dekan Sosial Humaniora, Bapak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Dekan Fakultas Teknik, dan Bapak Dekan Fakultas Kesehatan. Sekaligus yang kami hormati Ketua Prodi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah hadir pada pertemuan virtual pada siang hari ini. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 9 Juli kita bisa berkumpul secara daring, ya, secara virtual dalam rangka sosialisasi ISK atau Instrumen Suplemen Konversi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang pada siang hari ini nanti akan dipaparkan oleh Kepala LPPM. Sebelumnya kami selaku pembawa acara akan membacakan acara pada siang hari ini. Yang pertama, sambutan dilanjutkan dengan paparan terkait dengan instrumen suplemen konversi BAN PT, kemudian ditutup dengan acara doa. Namun sebelum itu, kita terlebih dahulu membuka kegiatan pada siang hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan sosialisasi pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ala diniyah, ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak Warek 3, Bapak Muhammad Fadli Hidayat, MKOM, untuk memberi sambutan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nur Fadli Hidayat. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang alhamdulillah, wasyukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Mabadu yang kami hormati segenap jajaran pimpinan fakultas, Bapak Dekan, Kaprodi, tak lupa pula yang saya hormati segenap pimpinan dan pengurus lembaga penjaminan dan pengawasan, lembaga penjaminan mutu dan pengawasan. Jadi, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya mudah-mudahan rahmat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa komitmen kita adalah pertama dulu serius untuk melakukan perbaikan akreditasi dengan berbagai macam proses yang sudah disediakan oleh BAN PT. Yang pertama yaitu proses IPPA, yang kedua proses ISK, dan yang ketiga adalah proses reakreditasi. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa proses IPPA dan proses ISK itu hanya berlaku bagi prodi yang akreditasi
melalui Ban PT. Kalau di lembaga akreditasi mandiri ini sudah tidak ada namanya IPPA atau ISK, tapi mereka bagaimana mewajibkan seluruh prodi itu tiap 5 tahun wajib mengajukan reakreditasi 6 bulan sebelum masa reakreditasi selesai, dan itu dibiayai oleh perguruan tinggi. Ini menurut saya juga merupakan peluang dan tantangan bagi kita, karena kalau di Ban PT itu kita gratis, tapi pada saat kita melaksanakan kegiatan proses reakreditasi di LAM ini berbayar. Tapi demikian pemerintah, Kemendikbud juga menyediakan beberapa program-program bantuan meskipun tidak 100% untuk prodi-prodi yang akan melakukan perbaikan akreditasi. Di Universitas Nurul Jadid ini saat ini ada beberapa prodi-prodi yang sebenarnya memiliki peluang untuk diajukan ISK, namun demikian juga ada prodi-prodi yang dengan peluang yang dimiliki ini juga harus lebih berhati-hati dalam mengajukan proses ISK, karena prodi yang mengajukan ISK di tahap perpanjangan akreditasi, jika tidak memenuhi standar sesuai dengan instrumen, maka secara otomatis nanti akan turun peringkat ke akreditasi C atau baik secara otomatis. Bagi prodi-prodi yang belum memasuki masa perpanjangan akreditasi, ini tidak ada efek ya. Jadi pada saat mengajukan, kalau kemudian memang sudah tidak memenuhi, ya tetap saja akreditasinya sesuai dengan akreditasi semula. Kemarin untuk yang akreditasi baik, akreditasi C, ini sudah ada pemutihan dari Ban PT, semuanya langsung dikonversi ke baik. Jadi tidak perlu mengajukan proses ISK. Tapi untuk yang akreditasi B dan akreditasi A, ini memang harus diwajibkan untuk melakukan proses ISK ke Ban PT. Jadi ISK itu tidak boleh diajukan ke LAM, tapi wajib diajukan ke Ban PT. Di semua prodi, selama prodi itu belum mengajukan reakreditasi ke LAM. Jadi seperti misalkan PAI itu bisa mengajukan proses ISK ke Ban PT karena belum mengajukan reakreditasi ke LAM. Itu juga prodi-prodi yang lain yang masuk kriteria tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini sangat penting menurut saya bagaimana menyimak bersama yang akan disampaikan oleh LP2M yang sudah berinisiasi bagaimana proses ISK ini sesuai dengan target yang diinginkan, khususnya basis-basis prodi yang akreditasi B agar bisa terakreditasi baik sekali tanpa melalui proses reakreditasi. Namun demikian ISK ini hanya berlaku sesuai dengan SK sebelumnya, jadi tidak ada perpanjangan masa akreditasi misalkan ditambah 5 tahun, tidak ada Bapak Ibu. Untuk selanjutnya nanti kalau misalkan berakhir dan itu ada di bawah LAM, ya harus mengajukan ke LAM, jadi tidak perlu mengajukan ke Ban PT. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dalam rangka untuk segera kita memenuhi lolos pantau, ini sangat penting menurut saya untuk disimak, untuk diikuti secara bersama dan bersama-sama bagaimana proses ISK ini bisa kita lakukan sesuai dengan prodi-prodi yang memang memungkinkan untuk diajukan ISK-nya. Saya berharap mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan pemahaman kepada kita semua dan kita dapat mengetahui seluk-beluk ISK ini mulai dari kebijakan sampai penyusunan instrumen, baik itu instrumen instrumen suplemennya maupun lembar kerja Excel-nya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat berterima kasih sekali kepada LP2M yang sudah melaksanakan inisiasi kegiatan ini, dan saya berharap kepada semuanya bisa mengikuti secara seksama, dan apabila ada hal yang kurang berkenan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.
Akhiri, sekali lagi saya nitip ini Bapak Ibu, mumpung ada Pak Dekan, Pak Kaprodi, bahwa untuk mahasiswa lulusan mahasiswa tahun angkatan 2020 kalau tidak salah, itu sudah wajib lulus sertifikasi keagamaan. Apa 2021 apa 2020, saya lupa. Hanya nitip itu saja. Nanti akan keluar surat pemberitahuan karena sudah di SK oleh rektor, tolong ini bisa disosialisasikan Bapak Ibu kepada mahasiswanya agar mahasiswa juga secara intensif melakukan meminta pembinaan kepada dosen wali, dan nanti untuk yang pembinaan secara virtual baik berupa modul maupun berupa video sedang disiapkan oleh tim asesor yang telah ditunjuk oleh rektor. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Warek 3. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki paparan terkait dengan instrumen suplemen konversi yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Kepala LPPM. Namun sebelum itu, sebagai gambaran awal bahwasanya ISK ini memang diperuntukkan bagi prodi yang masih mengikuti standar 7, sehingga akan diubah untuk menjadi baik sekali, baik ataupun unggul, itu sesuai dengan akreditasi yang 9 kriteria. Nah, untuk lebih jelasnya kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Furqon sebagai Kepala LPPM untuk menjelaskan, memaparkan terkait dengan ISK. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Idin. Selesai sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke. Baik. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Rektor Dr. Hidayat, yang kami hormati Wakil Rektor 3 yang berkenan hadir dan memberikan sambutan terkait dengan kegiatan sosialisasi instrumen suplemen konversi. Dan seperti yang disampaikan tadi, ISK itu adalah salah satu cara untuk mengkonversi nilai yang diperoleh dari standar 7 ke standar 9. Saya pakai beberapa sumber, ini kebetulan dilakukan sosialisasi pada tahun 2021, dulu juga sempat disosialisasikan di LNDikti 7, begitu, dan insya Allah masih relevan, Bapak Ibu. Baik, ini terkait dengan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 terkait dengan akreditasi, gitu. Jadi pada Permendikbud nomor 5 tahun 2020 itu, sini ada ini ya, beberapa statement atau beberapa pasal, yaitu ayat 1, akreditasi dilakukan terhadap program studi dan perguruan tinggi berdasarkan standar SNDikti, ya. Kemudian yang kedua itu adalah peringkat akreditasi prodi dan peringkat akreditasi perguruan tinggi itu sesuai dengan ayat 1 itu adalah baik, baik sekali, dan unggul. Nah, sesuai dengan Permendikbud terbaru ini, maka dasar dari pelaksanaan SK itu karena memang sudah berubah menjadi baik, baik sekali, dan menjadi unggul, maka peringkat-peringkat yang sebelumnya yaitu A, B, dan C ini harus dilakukan proses konversi supaya nanti terakui menjadi peringkat yang terbaru. Nah, ini instrumen akreditasi APT 2.0 dan APS 3.0 yang masih standar 7, Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang kan APT itu 3.0, kemudian APS 4.0 dengan 9 kriteria, begitu. Nah, ini perkembangan dari APT dan APS, ya, mulai dari diploma, misalkan instrumen diploma itu dibuat di tahun 2012
2009, sarjana itu diupdate di 2008, magister 2009, doktor 2009, dan AIPT itu 2011. Nah, sehingga instrumen-instrumen ini perlu disesuaikan dan perlu diperbaiki sehingga menjadi instrumen yang terbaru. Jadi instrumen APS 4.0 dan APT 3.0. Nah, kalau dilihat di standar 7 itu, dia masih berfokus di beberapa bagian, misalkan. Jadi ada APT, itu dulu ada borang PT, begitu ya. Ada evaluasi diri, yang mana borang PT itu, kalau di standar 7, 90% bobotnya. Kemudian evaluasi dirinya 10%. Begitu juga untuk APS, borang PS, evaluasi diri PS, borang pengelola PS, di sini dibagi beberapa persen. Nah, kemudian secara aspek itu ada input, proses, output, dan outcome. Jadi pembagiannya untuk yang standar 7. Ya. Jadi yang paling besar itu di input, kemudian diproses. Nah, kalau di standar 9, yang paling besar nanti adalah di bagian output dan outcome-nya. Nah, jadi instrumen standar 7 ini dia bersifat generik dan belum mampu mengukur kekhasan instrumen program studi. Gitu. Nah, ini beberapa, mengapa perlu SK? Nah, tentu dasarnya adalah yang tadi, ada perubahan. Ya, ada perubahan dari instrumen APT 2.0 ini ke kemudian APS 3.0 sudah off to date, ya, sudah tidak update, kemudian belum mengakomodir kebijakan peraturan-peraturan terkini. Kemudian juga ada ketidaksetaraan peringkat akreditasi yang dihasilkan antara yang instrumen standar 7 dengan instrumen akreditasi 9 kriteria. Karena sudah berbeda. Jadi karena kalau masih ada prodi yang masih ikut standar 7, maka tidak bisa disamakan Bapak Ibu, instrumen dengan instrumen atau hasil dari kriteria standar 5. Kemudian tindak lanjut terbitnya Permen Dikbud nomor 5 tahun 2020 tadi, begitu ya. Kemudian peraturan Bank PT nomor 1 tahun 2020, maka ini diperlukan adanya instrumen suplemen konversi peringkat akreditasi. Makanya PSK ini terbit perbannya di tahun 2020. Nah, instrumen suplemen konversi itu adalah instrumen akreditasi tambahan. Nah, jadi SK itu adalah instrumen akreditasi tambahan yang digunakan untuk pengambilan keputusan konversi peringkat akreditasi yang diperoleh dengan instrumen akreditasi 7 standar atau APS 3.0 atau APT 2.0 menjadi peringkat baru sesuai dengan instrumen akreditasi 9 kriteria. Nah, kalau 9 kriteria kita mengenalnya APS 4.0 dan APT 3.0. Nah, sehingga Pak instrumen ini adalah instrumen tambahan Bapak Ibu. Jadi kalau ada prodi, misalkan dari akreditasi sebelumnya menggunakan 7 standar, mau mengakomodir status di 9 kriteria, maka menggunakan instrumen tambahan ini yang disebut dengan SK. Pada prinsipnya konversi ini adalah pemenuhan syarat perlu terakreditasi. Nah, jadi prinsip dasar persyaratan konversi itu pertama pemenuhan syarat perlu akreditasi. Jadi syarat-syarat perlu akreditasi perlu dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah pemenuhan syarat perlu peringkat terakreditasi sebagaimana diatur dalam Perban nomor 3 tahun 2000 dan nomor 5 di tahun 2019. Yang ketiga, 2 butir persyaratan yang merupakan penanda penting pelampauan SNDikti, dan yang keempat adalah transisi menuju OBE atau menuju outcome based accreditation. Nah, ini beberapa dasar kenapa diperlukan ISK begitu. Nah, untuk peraturan Ban PT nomor 2 tahun 2020 itu konversi peringkatnya, ini yang konversi peringkat lama ABC, kemudian peringkat baru itu adalah unggul, sangat baik dan baik sekali. Khusus untuk yang baik sekali Bapak Ibu, kita tidak perlu melakukan ESK. Kenapa? Karena memang di Perban itu sudah secara otomatis langsung di-update, ya, terutama di Benedikti yang awalnya C gitu ya, banyak beberapa prodi yang ada di Indonesia itu awalnya C, secara otomatis itu di-update menjadi baik sekali, tidak perlu mengajukan ESK. Biasanya yang mengajukan ESK itu adalah peringkat-peringkat prodi atau APT yang masih berstatus A atau B.
gitu ya, A atau B yang mau dikonversi menjadi unggul atau baik sekali. Nah, ini SK diperlukan untuk dan oleh, ya, oleh dan untuk ya. Jadi program studi misalkan, jadi program PS dengan status terakreditasi. Jadi ini biasanya dilihat beberapa poinnya. Jadi kalau semuanya Bapak Ibu sudah PS-nya sudah terakreditasi, gitu ya, PS dengan status terakreditasi pada tanggal sekian 28 Januari 2020 telah mengajukan usulan reakreditasi dengan instrumen 7 standar, maka perlu mengajukan terakreditasi. Rata-rata biasanya PS yang diakreditasi itu di tahun 2020 sebelum 28 Januari itu adalah masih menggunakan standar 7. Karena setelah itu biasanya sudah menggunakan standar kriteria 9 begitu. Kemudian perpanjangan peringkat, ya, perpanjangan peringkat akreditasi ABC setelah perpanjangan 5 tahun. Jadi kalau semuanya Bapak Ibu ini akreditasinya ABC, tentu setelah perpanjangan peringkatnya. Ya, jadi misalkan kalau yang sudah dekretasi pada sebelum tahun 2020, kemudian itu untuk menjadi baik sekali dan unggul, maka perlu dilakukan proses konversi tadi. Begitu. Atau yang tidak terakreditasi misalkan, yang tidak terakreditasi telah mengajukan reakreditasi dan mengajukan ISK. Nah, kemudian juga yang prodi baru misalkan, prodi baru mengajukan usulan akreditasi pertama ya, akreditasi pertama dengan instrumen 7 dan mengajukan ISK gitu. Ya, ini juga sama begitu ya, atau PS yang sudah terakreditasi belum mengajukan usulan akreditasi, maka perlu mengajukan permohonan konversi. Ini beberapa hal yang diperlukan untuk ISK dan beberapa kondisi yang mengharuskan mengajukan ISK. Nah, ISK ini untuk, ya, misalkan ini untuk monitoring gitu ya di PSK. Jadi ini misalkan perpanjangan peringkat ini melakukan melalui monitoring. Jadi kalau perpanjangan biasanya sudah melalui tahap PEPA ya. Jadi pemantauan tadi ya, pemantauan. Nah, setelah lolos pemantauan misalkan contoh seperti kasus HK ya. HK itu kan sudah lolos pantau begitu ya, lolos pantau. Nah, setelah HK memperoleh akreditasi perpanjangan terbaru misalkan, contoh HK itu kan matinya Desember 2023. Nanti setelah Desember akan diterbitkan SK baru oleh Ban PT, kemudian dengan status yang sama, yaitu B begitu. Nah, setelah mendapatkan SK yang baru, maka HK itu bisa mengajukan ISK-nya, begitu ya, melakukan ISK. Gitu. Jadi tidak otomatis menjadi baik sekali, begitu ya. Kalau perpanjangan, misalkan HK lolos pantau, lolos PEPA, kemudian dapat SK terbaru perpanjangan 5 tahunnya, maka nanti perlu mengajukan proses konversi, yaitu SK tadi. Oke. Ini mungkin tipe-tipenya sesuai dengan gambaran yang di atas sebetulnya ya. Jadi tipe 1, tipe 2 dan semacamnya. Saya kira prodi-prodi pada prinsipnya adalah prodi-prodi yang masih memiliki status A, B gitu ya. Maka perlu melakukan konversi untuk disetarakan dengan status yang terbaru, yaitu baik, unggul dan baik sekali dan unggul begitu. Kalau baik secara otomatis kira-kira begitu. Nah, ini sesuai dengan skema yang di atas. Oke, saya lanjut ke sini, Bapak Ibu. Instrumen suplemen konversi itu berlaku di beberapa program, yaitu program sarjana terapan, program magister terapan. Nanti Bapak Ibu secara umum bisa cek di mana di laman Ban PT atau Sabto untuk peraturannya begitu ya. Jadi SK itu nanti peraturannya nanti ada beberapa hal yang mengakomodir mulai dari APT perguruan tinggi sampai dengan program studi. Ya. Untuk program sarjana dan sarjana terapan itu instrumen suplemen konversi di sini sistematikanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Jadi pertama ada identitas dari UPPS dan prodi, itu akan dijabarkan.
Kemudian ada identitas tim penyusun laporan suplemen konversi peringkat. Kemudian ada pengantar. Nah, isinya rata-rata sama, Bapak Ibu. Apa? Baik sarjana atau magister. Pertama apa? Dosen tetap. Nanti akan dituangkan dosen tetap yang ada di program sarjananya. Kemudian kurikulum. Kemudian penjaminan mutu dan pelacakan lulusan. Nah, memang beberapa persyaratan akreditasi adalah dosen tetap, misalkan kurikulum, penjaminan mutu, kemudian pelacakan lulusan kalau memang sudah ada lulusannya. Ya, biasanya 1-3 ini, 1-2-3 ini menjadi syarat perlu terakreditasi. Dosen tetap minimal satu prodi itu ya 5 gitu. Jadi kalau semuanya Bapak Ibu di mana di prodinya kurang dari 5 maka tidak memenuhi syarat dosen tetap. Kemudian kurikulum, tentu prodi harus punya kurikulum. Kemudian sudah punya penjaminan mutu, yaitu SPMI-nya dijalankan, kemudian juga melampaui SNDikti yang sudah ditetapkan. Nah, ini untuk sarjana atau sarjana terapan nanti akan ada tabel, biasanya ada tabel untuk masing-masing instrumen yang perlu diisikan, misalkan ada tabel daftar prodi begitu ya, daftar prodi di UPPS-nya. Jadi misalkan di kesehatan maka tuliskan semua prodi yang ada di UPPS Fakultas Kesehatan. Kemudian di tabel 1 itu ada dosen tetap dan DTPS. Kemudian di tabel 2 nanti berbicara kurikulum, capaian pembelajaran dan rencana pembelajaran. Ini sama persis ketika kita melakukan MONEF ya, MONEF implementasi SPMI gitu ya. Jadi ada dosen tetap, ada kurikulum, kemudian ada juga standar dan indikator kinerja. Nah, standar dan indikator kinerja yang dimiliki di masing-masing prodinya. Kemudian tabel 4, tabel 5, tabel 6, tabel 7 ini berbicara tentang pelacakan lulusan. Nah, ini ada di tracer study. Makanya hari ini Bapak Ibu kami juga selain mengundang UPPS dan Prodi, kami juga mengundang pihak-pihak terkait. Contoh, kami mengundang LPPK sebagai unit yang memang mengawal dalam hal pelacakan lulusan. Di samping itu juga, kami juga mengundang unit yang lain ya Pak, dalam pengawalan kurikulum, yaitu adalah LPIP, gitu, supaya nanti bisa disinkronkan. Nah, kalau berbicara DT, Bapak Ibu, DT itu adalah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang terakreditasi pada saat TS. Itu yang dimaksud dengan DT atau dosen tetap perguruan tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan DTPS itu adalah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. Jadi agak sedikit berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau semuanya DT itu berarti ya dosen tetap PT, tidak hanya prodinya ya, tapi PT yang sebagai pengampu di program studi akreditasi. Kemudian kalau di TPS berarti apa? Sama dosen tetap perguruan tinggi atau UNUJA misalkan begitu yang ditugaskan mengampu di prodi yang akan diakreditasi gitu. Jadi yang sesuai tentunya, yang sesuai dengan kompetensi inti dan bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi tadi. Gitu. Nah, nanti isiannya ketika mengisi di format Excel-nya akan ada biodata terlebih dahulu. Misalkan nama prodinya nanti diisikan, peringkat akreditasi PS-nya yang terakhir apa. Ya tentu B, kalau semuanya konversi berarti ke B atau A begitu ya. Kemudian nomor SK ban PT-nya ya. Kemudian tanggal kadaluarsa, nama unit pengelolanya atau UPPS-nya lah gitu ya, UPPS-nya. Kemudian nama perguruan tingginya apa, alamat, kemudian kota, kabupaten, kode pos, telepon dan yang lain. Sama dengan TS-nya Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud TS itu adalah tahun akademik penuh terakhir pada saat pengajuan akreditasi. Misalkan ketika Bapak Ibu menetapkan menyusun instrumen SK adalah hari ini, maka TS-nya adalah tahun akademik penuh. Berarti apa? Tahun sebelumnya, tahun 2000, tahun akademik 21-22. Nanti nama pengusulan juga tanggalnya. Nah, ini di bagian
tabel 1 ya tadi ya. Jadi di tabel 1. Jadi daftar prodi di UPPS. Data prodi yang diakreditasi ditulis pada baris ke-1. Jadi kalau seumpamanya contoh di Fakultas Kesehatan yang masih B itu adalah kebidanan, maka prodi kebidanan ditulis di paling awal. Jadi ditulis di baris pertama. Berarti kebidanan. Kemudian setelah itu mungkin keperawatan. Setelah itu ada profesi, gitu, ya. Ya, nanti dituliskan jenis prodinya. Jenis prodi berarti apa? Akademik, vokasi, atau profesi. Nah, berarti ditulis dulu. Kalau semuanya kebidanan berarti apa ya? Vokasi ya. Nah, berarti vokasi di sini ya. Kemudian nama prodinya kebidanan. Statusnya apa? B misalkan. Nomor dan tanggal SK-nya kan. Tanggal kelulusannya. Jumlah mahasiswa saat PS ada berapa? Nah, di sini nanti bisa ditulis diploma begitu ya. Diploma, sarjana, dan yang lainnya, nama prodinya. Nah, ini untuk dosen tetap. Jadi sesuai dengan isian tadi, nanti akan ada isian dosen tetap. Ya, silakan nanti tuliskan dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah. Rata-rata kalau semuanya DT itu adalah dosen home base Bapak Ibu sebetulnya ya. Jadi rata-rata. Kemudian kalau di TPS nanti akan ini mengambil dari luar prodi misalkan begitu. Ya, tapi rata-rata kan yang mengampu seumpamanya kalau tidak mengambil dari luar prodinya ya dosen home base-nya begitu. Tapi kan ada kalau semuanya cukup banyak mahasiswanya, Bapak Ibu tidak akan perlu mengambil dosen dari luar prodi. Ya. Ya, di sini nanti dituliskan nama dosennya begitu ya. Jadi nama dosen yang yang ada di prodi ya, prodi yang akan diajukan, kemudian NIDN atau NIDK-nya, kemudian juga nanti akan ditentukan pendidikannya apa gitu. Biasanya nanti diisi centang begitu ya, magister atau doktor begitu. Kemudian bidang keahlian dituliskan bidang keahlian dari nama dosennya, kemudian kesesuaian dengan kompetensi inti. Kemudian dia punya jabatan akademik apa, misalkan nanti ditulis, ya misalkan asisten ahli, lektor, dan yang lainnya. Kemudian juga sertifikat pendidik profesional atau Serdos. Tuliskan nanti nomor Serdosnya. Kemudian apakah memiliki sertifikat kompetensi, mata kuliah yang diampu pada PS yang akan diakreditasi, kemudian juga kesesuaian bidang dengan mata kuliah yang diampu dan mata kuliah yang diampu pada PS. Begitu. Ini yang perlu diisikan di bagian ini. Di bagian untuk tabel 1 yaitu DT dan TPS. Ya, DT itu jumlah dosen perguruan tinggi yang ditugaskan di prodi yang akreditasi. Nanti di bawahnya ada penjelasan sebetulnya Bapak. Nah, ini misalkan menjadi sekali 1 diisi nama prodi pada ini. Kemudian bidang keahlian sesuai pendidikan pasca sarjana yang relevan dengan mata kuliah yang diampu misalkan gitu. Kemudian di bagian 3 itu diisi dengan ya dikasih centang begitu. Kemudian kalau Serdos nomornya, bidang sertifikasinya, mata kuliah dan yang lain. Dan biasanya pada saat nama mata kuliah yang diampu pada prodi yang diakreditasi pada TS sampai dengan TS. Berarti TS, TS-1 dan TS. Jadi 3 tahun terakhir Bapak yang perlu dilakukan. Nah, ini dosen PT. Nah, ini klasterisasi untuk dosen PT. Nah, PT dan DTPS. Jadi statusnya itu ada 2. Jadi ada TT, ada DT, dan ada DTT. Jadi kalau semuanya DT, tentu sesuai dengan bidang ya, atau DTPS, gitu, sesuai dengan bidang PS-nya. Ada juga yang tidak sesuai, gitu. Ada DT yang tidak sesuai dengan bidang prodinya, tidak sesuai bidang. Nah, biasanya yang sesuai bidang itu terdaftar di mana? Terdaftar di Benedikti. Nah, terdaftar di Benedikti pada PS yang akreditasi. Ya, kemudian terdaftar pada PS yang lain juga, ketika dia mungkin mengampu. Ya. Kemudian sesuai dengan bidang keahlian, ya, bidang keahlian di TPS, kesesuaian dengan MK yang diampu. Apakah dosen itu sesuai dengan MK yang diampu
dan juga tentu memiliki bimbingan. Nah, rata-rata biasanya kalau sesuai dengan keahlian DTPS-nya itu akan diberikan bimbingan karena masih relevan begitu ya. Kemudian di sini ada DTPS, juga ada RMD dan juga ada jumlah bimbingan. Nah, jadi biasanya akan diberikan beberapa bimbingan. Dalam segi kinerja DTPS tentu akan ada kaitannya gitu, pendidikan, penelitian dan PKM gitu ya. Jadi kalau pendidikan nanti menghitung waktunya, kemudian juga pembimbingan akademik begitu. Kemudian kalau penelitian nanti produktivitas, dana yang diperoleh, PKM juga akan sama. Sehingga ke Bapak Ibu ketika menetapkan dosen DT dan DTPS, maka akan berpengaruh ke bagian-bagian ini, Bapak Ibu. Jadi misalkan menetapkan DTPS-nya adalah si dosen A, maka nanti akan berpengaruh kepada di bidang pendidikan, kemudian nanti ke penelitiannya, kemudian berpengaruh kepada bidang PKM. Gitu. Nah, ini di bagian penilaian ya, penilaian di bagian asesor ya, simple word for assessor gitu ya. Berbicara terkait dengan dosen tetap ya, dosen tetap misalkan tipe ini ya, kecukupan dosen misalkan, indikator kecukupan dosen DTPS, maka nanti beberapa indikatornya adalah yang ini menjadi ada catatan, ada yang menjadi syarat perlu terakreditasi, kemudian ada syarat perlu peringkat. Yang kuning ini adalah syarat perlu terakreditasi. Ya, jadi kalau berbicara kecukupan jumlah DTPS, ya dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan mengampu pada mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti prodi yang diakreditasi. Jadi nanti bisa dipastikan dicek bidang keahliannya, apakah memang sesuai dengan bidang keahlian prodinya. Kemudian deskripsi dan analisis data jumlah DTPS-nya. Ya, jadi nanti mendeskripsikan di bagian itu. Kemudian skor kecukupan dosen. Nah, jadi DTPS itu harus lebih besar sama dengan 3 orang. Itu harus besar daripada 3 orang. Skor 4 jika DTPS-nya itu lebih besar atau sama dengan 12. Jadi jika ingin memperoleh skor 4 di DTPS ini memang minimal 12 ya. Minimal 12 atau sama dengan lebih besar daripada 12. Dan biasanya dihitung di rasio di PDDikti itu. Ya, kalau ingin maksimal skornya 4. Nah, jika DTPS hanya 3 orang, maka harus ada 2 DTTPS. Nah, jadi boleh-boleh saja sebetulnya DT-nya adalah 3, tapi harus ada DTT, DTT-nya, dosen tidak tetapnya begitu. Tapi di PDDikti biasanya kalau semuanya dosen Bapak Ibu kurang dari 5, biasanya langsung merah itu ya. Jadi langsung merah karena menjadi syarat dosen home base-nya itu tadi. Nah, ini yang kuning ini adalah syarat perlu terakreditasi. Nah, tentu semua prodi di Unja sudah dapat itu. Ya, sudah dapat karena apa? Sudah memenuhi 5 saya kira, 5 dosen minimal. Kemudian untuk syarat perlu peringkat. Nah, syarat perlu peringkat dalam hal ini kualifikasi akademik. Persentase DTPS berpendidikan S3. Nanti akan mempertimbangkan indikatornya apakah DTPS masing-masing prodi itu yang sudah berpendidikan S3. Kemudian skor persentase. Tentu nanti skor persentase dari S3-nya ada berapa. Jadi kalau ingin syarat unggul, misalkan syarat unggul itu skornya adalah 3,5 minimal. Jadi kalau semuanya akan dikonversi dari A ke unggul, maka skor dari bidang di indikator ini, kualifikasi akademik DTPS, Bapak Ibu harus mendapatkan untuk kualifikasi akademik minimal 3,5 begitu ya. Jadi 3,5 skornya. Kemudian syarat baik sekali itu cukup 3,0 gitu. Kurang dari itu berarti tidak memenuhi ya, tidak memenuhi untuk skor penilaian. Kemudian berbicara tentang jabatan akademik gitu ya, jabatan akademik. Nah, ini menjadi syarat perlu peringkat begitu. Maka persentase DTPS dengan jabatan akademik lektor, lektor kepala dan guru besar. Makanya dihitung ketika proses pemantauan itu tidak dihitung dari asisten ahli tapi dari lektor ke atas gitu ya.
Selain melihat persentase di TPS-nya yang memiliki jabatan akademik, skor persentase di TPS LKKB-nya, LKKGB gitu ya. Jadi rektor kepala, dan guru besarnya. Jadi kalau syarat unggul itu harus memiliki nilai 3,5. Ya, minimal ya, 3,5 untuk jabatan akademiknya. Kalau dikonversi dari A ke baik sekali. Kalau semuanya baik sekali, maka nanti akan syarat skornya adalah 3,0. Jadi nanti diisi syarat baiknya nanti 3,0 untuk jabatan akademik gitu. Nah, ini kecukupan dan kualifikasi dosen. Ya, misalkan di kecukupan di TPS itu ya 3 orang di TPS. Kalau seumpamanya tadi untuk baik sekali misalkan sarjana misalkan ya, sarjana kualifikasi akademiknya memiliki doktor, maka 3 harus memiliki skor 3 gitu ya. Harus memiliki skor 3, kemudian jabatan akademiknya juga 3 gitu. Kemudian kalau semuanya ingin keunggul, maka nanti tentu setelah dihitung, setelah diisikan Bapak Ibu, jabatan kualifikasinya adalah 3,5, kualifikasi akademiknya 3,5 atau 3,5. Jadi rata-rata memang untuk yang konversi untuk scoring ke unggul, syarat peringkat tadi untuk yang unggul minimal 3,5. Baik itu sarjana, magister, dan juga doktoral begitu. Jadi kalau sarjana dihitung 2 indikator ini, kualifikasi akademik dan juga jabatan akademik. Ya, jabatan akademik. Ya, kalau yang magister ini karena sudah di doktoral ya cukup melihat di jabatan akademik saja. Kemudian yang berikutnya adalah kurikulum. Kalau tadi berbicara dosen. Jadi dosen nanti memperhitungkan beberapa hal tadi gitu ya. Nah, di bagian kurikulum, jadi di sini masing-masing prodi perlu menguraikan. Jadi perlu menguraikan mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan, evaluasi, pemutakhiran yang telah dilakukan 3 tahun terakhir dari TS sampai TS-2. Rata-rata karena kalau berbicara kurikulum tentu ada proses penyusunan, ada proses evaluasi, ada pemutakhiran yang dilakukan oleh masing-masing prodi. Ya, nanti diceritakan bagaimana mekanisme penyusunannya. Tentu melibatkan beberapa pihak mungkin ya. Mekanisme penyusunan, evaluasi, pemutakhiran, mulai dari tahap awal sampai dengan pengesahan. Dan juga keterlibatan dari pemangku-pemangku berkepentingan seperti kepentingan eksternal, pemangku kepentingan eksternal, internal, siapa saja yang dilibatkan dalam proses penyusunan, evaluasi, dan pemutakhiran kurikulum. Nah, saya kira kalau di prodi ini juga akan sangat paham saya kira ya. Dan tentu hal ini juga perlu dimonitoring saya kira karena di sini sudah ada lembaga di LPIP ya dalam fokus di bidang pembelajaran, tentu juga akan perlu dimonitoring misalkan prodi-prodi mana yang memang belum melakukan pemutakhiran misalkan. Nah, saya kira alhamdulillah kemarin sudah dilakukan proses pemutakhiran ya, dan mungkin tindak lanjutnya perlu dilakukan oleh masing-masing prodi. Nah, ini di bagian kurikulum gitu ya. Di bagian kurikulum nanti tuliskan struktur program, data mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang ada di masing-masing prodi pada saat TS gitu ya. Dengan format tabel 2 gitu ya. Jadi nanti dituliskan semesternya gitu ya. Jadi pada saat tes berarti apa? Semester 1 dan semester 2 atau ganjil genap. Kode mata kuliahnya apa, kemudian nanti kompetensi yang mata kuliah kompetensinya apa saja gitu ya. Nah, nanti diisi dicentang ya jika termasuk mata kuliah kompetensi. Nah, nanti dipilih centang di bagian mata kuliah. Kemudian bobot SKS-nya, begitu ya, bobot SKS. Jadi diisi dengan bobot kredit ke jam pelaksanaan pembelajaran, gitu ya. Jadi bobot SKS. Nanti SKS-nya apakah biasanya ada 3, yaitu kuliah, responsif, tutorial, seminar, atau praktikum. Nah, nanti masing-masing mata kuliah, saya kira menyesuaikan dengan kurikulum yang dimiliki oleh masing-masing prodi. Kemudian baru dikonversi, ya, dikonversi konversi kredit ke jam. Selain itu juga capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran juga harus memiliki beberapa
aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Gitu. Nanti diberikan centang untuk pembentukan capaian pembelajaran sesuai dengan cara pelajaran bagian 3 ya. Jadi cukup dicentang saja. Oh, mata kuliah ini termasuk sikap, pengetahuan. Oh, ini kurikulum keterampilan umum dan keterampilan khusus. Kemudian dokumen rencana pembelajaran. Ya, tentu diisi dengan nama dokumen pembelajaran yang digunakan apa. Ya, RPS-nya lah, kira-kira begitu. Kemudian unit penyelenggaranya. Penyelenggaranya ini di mana? Di PPS, atau ada mata kuliah yang umum, ada mata kuliah untuk prodinya sendiri. PS atau IPPS, atau mungkin universitas. Kemudian selain itu juga berdasarkan dokumen kurikulum prodi yang berlaku. Jadi diuraikan juga perumusan CP-nya, capaian pembelajaran berdasarkan profil lulusan yang sesuai dengan jenjang KKNI atau SKT yang relevan. Selain itu juga dijabarkan capaian pembelajaran ke dalam bahan kajian dan struktur kurikulum. Dan tentu pemetaan capaian pembelajaran terhadap bahan kajian dan mata kuliah. Nah, ini contoh pemetaan kurikulum ya. Contoh pemetaan kurikulum, misalkan pemetaan kurikulum prodi terkait, misalkan capaian pembelajaran, tanah sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus. Nah, di sini ada kode-kode indikator untuk bahan ajar. Kemudian juga tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan keempat. Ya, kalau sarjana berarti ada 4 tahun ya, 4 tahun. Nah, nanti bisa diisikan sesuai dengan masing-masing prodi, saya kira ya. Jadi ada pengenalan, ada penguatan pendalaman, ada integrasi pengetahuan keterampilan dan sikap dan tentu memiliki bobot SKS. Dan saya kira prodi semuanya punya kurikulum, pemetaannya sudah ada di dokumen kurikulum masing-masing prodi. Nah, ini untuk butir kurikulum. Nah, kalau semuanya berbicara kurikulum itu menjadi syarat perlu akreditasi. Nah, makanya tadi berisi syarat perlu akreditasi, berisi kuning gitu ya. Nah, indikatornya apa? Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Nah, jadi ada keberkalaan evaluasi dilakukan secara berkala. Kemudian keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Kemudian ada proses review oleh pakar bidang ilmu prodi, industri, asosiasi, itu di bagian ini yang pertama, indikator pertama, dan kesesuaian dengan perkembangan iptek dan kebutuhan. Itu poin yang A. Poin kedua adalah kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI-nya. Berarti kalau di sini nanti apa saja aspeknya? Kesesuaian CP dengan profil lulusan. Nanti akan disinkronkan. Kemudian acuan penyusunan CP. Acuan penyusunan CP, hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara, organisasi jenis, dan organisasi profesi. Kadang ada beberapa asosiasi yang memang menyarankan ini yang dipakai untuk prodi tertentu. Dan itu biasanya akan lebih spesifik. Kemudian kesesuaian CP dengan level KKNI-nya, kemudian keberkalaan pemutahiran CP, dan kesesuaian CP dengan perkembangan iptek dan kebutuhan. Nah, ketika berbicara di poin kedua, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan. Kemudian poin ketiga adalah ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Maka dalam hal ini beberapa aspeknya adalah keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran. Kemudian ada kejelasan peta kurikulum, keterpenuhan CP dan CPMK, dan tentu kesesuaian CPMK dengan CPL. Gitu. Nah, ini menjadi syarat perlu akreditasi. Nah, tentu ketika prodi itu sudah akreditasi, sudah memenuhi standar ini, Bapak Ibu. Nah, syarat perlu akreditasinya itu. Kemudian berbicara tentang penjaminan mutu, itu dalam hal ini apa? Poin ini nanti menguraikan tentang implementasi SPMI-nya. SPMI. Kalau berbicara SPMI ya akademik dan non akademik. Ya, di mana? Di UPPS yang mencakup. Makanya SPMI itu bukan punya satu unit, bukan punya universitas, tapi
punya semua elemen yang ada di universitas. Nah, biasanya apa? Mencakup di bagian penjamin mutu ini adalah ketersediaan dokumen formal penetapan unsur pelaksana penjamin mutu internal. Nah, jadi kalau di Unuja, seperti yang kami sampaikan di beberapa kegiatan-kegiatan itu, unit penjamin mutu di tingkat UPPS itu, di tingkat universitas, nanti ada lembaga pengawasan dan penjamin mutu. Kemudian unit pelaksana penjamin mutu di tingkat UPPS itu ada gugus kendali mutu, dan itu sudah sesuai dengan dokumen-dokumen penetapan kebijakan dari pimpinan, itu statuta, kemudian hal-hal yang lain atau tata kelola dan yang lain. Ada unit pelaksana penjamin mutu di tingkat APS atau program studi, ada gugus jaminan mutu. Nah, silakan itu dideskripsikan di butir penjamin. Kemudian ketersediaan dokumen mutu Nah, ada kebijakan SPMI, ada manual SPMI, ada standar SPMI, ada formulir SPMI. Nah, tentu Unuja sudah punya, ya. Kemudian selain aspek kedua ini adalah aspek ketiga, yaitu keterlaksanaan siklus dan pentahapan SPMI. Apa saja? Ya PPIPP sebetulnya. Mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian, peningkatan. Nah, biasanya tantangan yang sering dihadapi oleh unit-unit PS atau IPPS itu ketika apa? Pada tahap pengendalian dan peningkatannya. Jadi kalau penetapan ya, kalau pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan standar-standarnya. Tapi biasanya ketika dievaluasi biasanya unit-unit yang berkaitan termasuk LPPM, GKM, dan juga GCM. Biasanya di tahap pengendalian gitu ya. Jadi apa yang sudah menjadi temuan dari hasil evaluasi atau mungkin rekomendasi dari hasil evaluasi itu, baik itu audit mutu internal, kemudian audit kinerja atau survei kepuasan. Nah, biasanya tantangan yang paling besar itu adalah tahap pengendalian, yaitu pengendalian dan peningkatan. Pengendalian biasanya akan berefek kepada beberapa hal, misalkan hasil survei kepuasan digunakan untuk pengendalian di pemutakhiran kurikulum, misalkan ada beberapa hal-hal yang lain, atau mungkin hasil AMI atau hasil-hasil yang lain, saya kira begitu. Kemudian ada keberadaan laporan audit, ya, laporan audit, monitoring, evaluasi, penjamin mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti dan berkelanjutan. Kemudian keberadaan sistem perekaman dokumentasi mutu serta publikasi hasil penjamin mutu internal kepada pemangku kepentingan. Nah, biasanya untuk poin ini kami biasanya dokumentasikan di mana? Di survei kepuasan, di website, kemudian juga di aplikasi-aplikasi yang mendukung terkait dengan hasil perekaman, yaitu di aplikasi SPMI, kemudian juga di peraturan. Saya kira di peraturan Unuja sudah kita maksimalkan di sana. Bapak Ibu nanti bisa maksimalkan untuk mengupdate data-data hasil mungkin pengendalian dan juga peningkatan yang sudah dilakukan. Kemudian keterlibatan pihak eksternal dalam upaya peningkatan mutu. Nah, keterlibatan pihak eksternal ini bisa dalam bentuk akreditasi, begitu ya. Jadi pihak eksternal itu dalam penjamin itu adalah ya SPME, begitu ya. SPME akreditasi, mungkin sertifikasi, ada mungkin lembaga akreditasi internasional dan yang. Nah, jadi itu perlu dilakukan, saya kira. Misalkan ketika punya laboratorium, mungkin perlu disertifikasi. Punya unit yang lain, ada beberapa skema sertifikasi yang dibutuhkan. Karena memang ketika akan mengisi dokumen APT biasanya akan ditanyakan itu di bagian-bagian awal itu apakah sudah memiliki sertifikasi berstandar nasional, internasional, atau pihak yang lain. Jadi tidak hanya di bagian internalnya, tapi pihak eksternal juga perlu dilakukan. Nah, berbicara butir 3, ini pelampauan SNDIKT. Nah, jadi di pelampauan SNDIKT ini tuliskan indikator kinerja pendidikan tinggi yang melampaui SNDIKT yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing UPPS dan program studi yang diakreditasi. Nah, indikator ini ditetapkan oleh siapa? Ditetapkan oleh UPPS sendiri. Tuliskan pula capaian indikatornya
pada saat tes 1 dan tes 2 mengikuti tabel format yang ada. Dalam artian begini, Bapak Ibu. Jadi indikator kinerja pendidikan tinggi yang melampaui SNDIKT itu, kalau SNDIKT sesuai dengan SNDIKT itu memang standar SNDIKT itu ada 24 standar ya, 24 standar, yaitu standar pendidikan ada 8, mulai standar kompetensi lulusan sampai dengan pembiayaan pembelajaran, ada standar pendidikan yaitu mulai dari standar hasil penelitian sampai dengan pembiayaan penelitian, ada standar PKM begitu ya, standar PKM mulai dari hasil PKM sampai dengan pembiayaan PKM, dan di Unija punya standar-standar yang melampaui SNDIKT, yaitu standar tambahan, misalkan standar bahasa, ada standar kompetensi kepesantrenan, ada standar tracer study dan yang lainnya. Itu yang tidak diatur di SNDIKT, itu bisa diakomodir menjadi indikator yang melampaui SNDIKT. Atau barangkali kalau berbicara tentang standar SNDIKT, misalkan dalam hal kompetensi lulusan, misalkan begitu. Kompetensi lulusan kalau sarjana itu apa? Kalau di SNDIKT adalah 7 tahun. Ya, 7 tahun dalam artian bahwa dia akan, kalau di SNDIKT, kalau Bapak Ibu dilihat di peraturan nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, maka kalau dilihat nanti standar untuk kompetensi lulusan dalam hal ini, misalkan berbicara masa sarjana itu 7 tahun, maka boleh-boleh saja UPPS itu menetapkan, misalkan UPPS Sosum menetapkan tidak 7 tahun, tapi 5 tahun, misalkan begitu. 5 tahun akan punya penetapan sendiri. 5 tahun ini harus tuntas, tidak 7 tahun. Tapi kalau SNDIKT 7 tahun begitu. Sampai semester 14 begitu. Boleh-boleh saja UPPS atau prodi itu menetapkan prodi BPI nanti lulusnya tidak 7 tahun, tapi maksimal 5 tahun begitu. Maka harus ada program-program strategis yang ditetapkan supaya nanti mahasiswa PBI itu tidak lulusnya maksimal 5 tahun saja. Berarti kalau 5 tahun berarti semester 10. Nah, semester 10 sudah harus lulus gitu. Boleh menetapkan seperti itu. Dan itu bisa menjadi standar turunan dari standar yang dimiliki oleh universitas begitu. Oke. Nah, ini nanti diisikan di standar ini, misalkan standar apa gitu ya. Misalkan kalau bicara mungkin ada standar tracer study ya, indikatornya apa, dilihat di indikator di standar tracer study. Capaiannya bagaimana? TS pada saat TS dan TS-1, faktor pendukung atau faktor penghambatnya apa saja, dan tindak perbaikan. Oh, belum maksimal, Pak. Tracer study itu faktor penghambatnya dari sekian lulusan yang di tracer hanya berapa persen mungkin. Nah, nanti tindakan perbaikannya apa saja. Nah, perbaikan bagaimana indikator kerja yang melampaui SNDIKT diukur, dimonitoring, dikaji, dan analisis untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, ini untuk sistem penjaminan mutu. Tentu ada dokumen formal SPMI, kemudian ada bukti implementasi SPMI atau RTM, rapat tinjauan manajemen, kemudian ada efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. Apakah sudah betul-betul efektif dan efisien. Gitu. Nah, selain itu untuk ketika berbicara dokumen formal, maka biasanya ada organ fungsi SPMI. Nah, jadi organ-organ SPMI, kemudian ada dokumen SPMI-nya, ada auditor internal, ada hasil audit, ada bukti tindak lanjut yang dilakukan. Jadi bukti tindak lanjut apa bisa ditindaklanjuti dari hasil audit itu, ada bukti tindak lanjutnya apa, dilakukan rapat tinjauan manajemen di tingkat UPPS atau prodi untuk menghilangkan hasil audit yang menjadi temuan, misalkan gitu. Nah, harapannya nanti dilakukan monitoring, evaluasi di tingkat masing-masing. Nah, bukti implementasi sistem penjaminan mutunya apa? Ada hasil audit internal, ada umpan balik. Kalau hasil audit internal biasanya ya laporan AMI misalkan gitu ya. Kemudian umpan balik berarti apa? Hasil survei begitu ya. Kinerja proses dan kesesuaian produk. Kemudian status tindakan pencegahan dan perbaikan apa, kemudian tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, jadi ada rapat tinjauan manajemen, kemudian nanti tindak lanjutnya apa, perubahan yang dapat
mempengaruhi sistem penjamin mutu dan rekomendasi untuk peningkatan. Gitu. Jadi beberapa hal ini bukti implementasi dalam tahap implementasi sistem penjamin mutu internetnya. Kemudian berbicara aktivitas pelaksanaan SPMI, keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu. Nah, kemudian ada standar mutu dilaksanakan secara konsisten. Kemudian dilakukan monitoring, evaluasi, pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Gitu. Dan terakhir tentu hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu yang sudah dilakukan. Nah, ini untuk scoringnya, ya scoring untuk butir 3 yaitu penjaminan mutu. Ya, sistem penjaminan mutu. Ya, jadi syarat perlu akreditasinya adalah salah satunya adalah sistem penjaminan mutu. Ya, keterlaksanaan SPMI dengan 5 aspek. Biasanya 5 aspek ini akan diminta ketika prodi itu memenuhi syarat perlu akreditasi. Apa? Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana. Jadi ini minta nanti pembentukan PM, kemudian GKM, GJM, dan yang lain. Kemudian ketersediaan dokumen mutu, kebijakan SPMI, manual, standar SPMI, dan formulir. Kemudian terlaksananya siklus penjaminan mutu. Ya, jadi keterlaksanaan siklus penjaminan mutu atau PPEPP, gitu ya. Kemudian bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutunya. Jadi kalau penetapan ada buktinya pelaksanaan, ada kegiatan. Kalau evaluasi dan nanti ada laporan hasil evaluasinya. Kalau pengendalian ada bukti mungkin laporan RTM-nya. Peningkatan nanti rekomendasi dari RTM yang dilakukan apa saja. Kemudian ada keterlaksanaan external benchmarking dalam peningkatan mutu. External benchmarking itu dalam peningkatan mutu bisa dalam di tingkat PS, misalkan ketika belum banyak mungkin ada peningkatan di aspek tertentu, maka boleh-boleh saja PS atau PPS atau unit yang lain melakukan external benchmarking. Belajar mungkin ketika berbicara publikasi, belajar di prodi yang mungkin sudah melakukan publikasi yang baik. Tentu external benchmarking itu di luar prodi dan di luar PT sebaiknya. Jadi belajar membandingkan. Kalau benchmarking itu membandingkan hal-hal baik yang bisa diakomodir menjadi ditindaklanjuti oleh masing-masing unit atau PS atau IPPS. Nah, ini untuk syarat perlunya. Kemudian untuk yang pelaporan SNDikti biasanya apa? UPPS, PT menetapkan standar mutu yang melampaui SNDikti. Oke, kalau semuanya Bapak Ibu bicara di standar SPMI berarti standar 25 sampai standar 37 yang ada di standar PT begitu. Itu adalah standar yang melampaui SNDikti. Atau mungkin kalau berbicara 1 sampai 24 standar itu Bapak Ibu punya standar turunan misalkan menetapkan kalau semuanya seperti yang satu akan tadi, kalau semuanya sarjana itu maksimal 7 tahun. Tapi kalau semuanya ada standar turunan yang ditetapkan oleh PS atau IPPS, boleh saja Bapak Ibu menyediakan menjadi standar yang melampaui tadi. Kemudian penetapan level daya saing. Jadi daya saingnya apakah di level nasional, internasional, atau lokal. Ketersediaan indikator tambahan pada seluruh standar yang ditetapkan. Jadi ada indikator-indikator tambahan untuk standar yang sudah ditetapkan apa saja. Kemudian ada pengukuran, monitoring, pengkajian untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, ini yang melampaui SNDikti. Nah, memang tidak menjadi syarat perlu akreditasi, tapi bisa jadi syarat scoring nantinya, Bapak. Nah, yang keempat adalah pelacakan lulus. Nah, tentu berbicara tracer biasanya ya. Jadi pelacakan lulusan itu berbicara tracer, uraikan sistem pelacakan lulusan yang dilakukan oleh UPPS. Nah, mencakup organisasi, begitu ya, metodologi, instrumen, penilaian, evaluasi, dan pemanfaatan. Nah, tapi biasanya perguruan tinggi seperti UNJA ini melakukan pelacakan lulusannya memang di tingkat PT, gitu ya, dan biasanya ada unit dalam. Kalau di UNJA kan LPPK yang diberikan wewenang untuk melakukan pelacakan lulusan, begitu. Nah, tentu akan sudah menyesuaikan saya kira ya. Ada organisasinya, ada metodologi yang digunakan, instrumennya sudah mengakomodir pelacakan sesuai dengan kementerian, penilaian, evaluasi, dan pemantauan hasil studinya tadi.
Nah, dalam pelaksanaan tracer study ini mencakup 5 aspek ini ya. Pelaksanaan tracer study itu terakomodir di tingkat PT. Nah, kalau di Muja tadi saya bilang ada unit sendiri gitu ya. Kemudian kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi. Dilakukan setiap tahun dan terdokumentasi. Jadi setiap tahun dilakukan tracer. Kemudian isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study dikti. Itu sudah menyesuaikan kira. Kemudian ditargetkan pada seluruh populasi. Ya, jadi tidak berupa sampel, tapi semua populasi yang ditargetkan. Misalkan TS-2 sampai TS-4. Artinya apa? Lulusan 2 tahun sebelumnya itu sampai dengan 4 tahun sebelumnya. TS-2 sampai dengan TS-4. Kemudian hasilnya disosialisasikan, digunakan untuk pengembangan kurikulum pembelajaran. Nah, dalam hal ini tentu tidak terlepas, tidak hanya dalam satu unit sebetulnya. Jadi hasil dari tracer study itu tentu harus digunakan, poin terakhir, digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Jadi mungkin dari beberapa hasil dari tracer study itu tindak lanjutnya, pengendalian dan peningkatannya adalah untuk pengembangan kurikulum. Nah, kemudian yang kedua, ini berbicara waktu tunggu. Kalau tadi berbicara tentang pelacakan lulusan, itu tracer study. Kalau di poin butir 4 untuk waktu tunggu, di sini apa? Tuliskan waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Ini sama nanti di tracer study saya kira. Jadi mulai dari TS-2 sampai dengan TS-4 dengan format pelacakan seperti ini. Nanti akan ada tabel 4, itu waktu tunggu lulusan, jumlah lulusannya berapa, TS-2, 2 tahun sebelumnya, kemudian jumlah yang terlacak ada berapa, kemudian jumlah lulusan terlacak dengan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan. Yaitu ada yang di bawah 6 bulan, di antara 6 bulan sampai 18 bulan, ada yang di atas 8 bulan. Ini 3 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Kurang ya. Ya, silakan nanti bisa menyesuaikan. Nah, kemudian nanti masing-masing unit yang mengawal itu bisa memastikan itu bisa dilaksanakan tiap tahun. Karena apa? Sebetulnya tracer itu kan tidak menunggu lulus mahasiswa kita, tapi apa yang sudah lulus 2 tahun gitu ya, bisa di-tracer gitu. Jadi misalkan tahun ini tidak harus menunggu pertengahan tahun akademik tuntas atau nanti di akhir tahun, tidak, karena bisa dilaksanakan selama masa ini ya sebetulnya 3 tahun ya, dalam 3 tahun terakhir ya, TS. Jadi tinggal menghitung startnya kapan saja bisa dilaksanakan. Dan kalau rekomendasi dari kami sebetulnya karena memang salah satu tracer itu digunakan untuk pengisian yaitu ESK, pengisian instrumen akreditasi, pengisian untuk APT, itu memang tidak, seperti yang saya katakan, tidak harus menunggu lulus mahasiswa, tapi bisa kapan saja, misalkan mulai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Dan biasanya ketika melakukan audit, evaluasi, proses evaluasi, contoh seperti Monef kemarin, memang belum kita ukur di bagian Monef itu. Jadi Monef semester ganjil kemarin kami berfokus pada bidang pendidikan saja. Jadi mengukur kurikulum, capaian pembelajaran, integrasi pembelajaran, penelitian, kehadiran dosen. Nah, ketika sudah di semester genap, akhir semester genap, kami akan menghitung secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Yaitu apa? Bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan luaran. Nah, tentu luaran juga akan ada aspek-aspek itu. Nah, sebisa mungkin ya, rekomendasi kami kepada unit yang melakukan ini bisa melakukan itu ini ya, sebenarnya tidak sampai mungkin di pertengahan sampai tuntas semester ini ya, TS-nya ya, sampai TS. Mungkin bisa dilakukan di awal-awal tahun dan itu sudah diagendakan. Kemudian yang poin keempat adalah kesesuaian, poin berikutnya adalah dari butir keempat, kesesuaian bidang kerja. Ya, jadi tuliskan data kesesuaian relevansi keahlian dan bidang kerja lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama 3 tahun. Jadi nanti ya tentu kembali lagi ke tracer study ya, kesesuaian bidang kerja lulusan. Nanti ditulis jumlah lulusannya, jumlah yang terlacak, kemudian
jumlah lulusan terlacak dengan tingkat kesesuaian bidang hasil dari tracer tentunya. Berapa jumlah lulusannya nanti dilihat. Jadi jumlah lulusannya mungkin rendah berapa persen dan yang lainnya. Nah, di sini bisa jumlah lulusan kesesuaian bidang, jumlah lulusannya berapa keterangan. Selain itu juga ada kepuasan pengguna. Tuliskan hasil kepuasan pengukuran kepuasan pengguna lulusan berdasarkan aspek etika, keahlian, kemudian berbahasa sampai dengan pengembangan diri. Ya, pengembangan diri di tabel 6 dan tabel 7. Data diambil dari hasil pelacakan lulusan tadi. Kemudian diberikan penilaian diberikan oleh pengguna lulusan bagi lulusan di TS-2 sampai TS-4. Nah, dengan mengikuti format tabel yang ada tadi. Nah, ini nanti di jumlah lulusannya, kemudian ini juga jumlah respon yang pengguna lulusannya ada berapa, jumlah lulusan yang dinilai, ya. Jumlah lulusan yang dinilai oleh pengguna. Nanti berbicara respon dan jumlah lulusan. Nah, ini untuk yang tingkat kepuasan, ya. Jadi tingkat kepuasan berbasis persentase. Sangat baik berapa persen dalam tahap etika. Kemudian juga pengembangan diri. Nah, selain itu juga rencana tindak lanjut oleh PPS. Nah, tentu ketika sudah dibuatkan laporan tracer study, ada tindak lanjut yang dilakukan oleh IPPS atau PS dalam hal jenis kemampuannya, misalkan bicara etika, penggunaan teknologi, kemampuan komunikasi, kerjasama dan lain-lain. Dan itu mungkin kembali pada update dan pemutahiran kurikulum yang ada atau mungkin turunannya misalkan RPS. Nah, ini beberapa pelacakan poin penilaian yang ini menjadi syarat perlu peringkat gitu. Yang ini sistem pelacakan keterlaksanaan tracer study mencakup 5 aspek, terkoordinir di PT, berkala dilaksanakan dan terdokumentasi, beserta cukupan isi kuesioner, target populasinya, kemudian sosialisasi dan penggunaan. Nah, untuk syarat perlu peringkatnya, waktu tunggu misalkan. Berbicara waktu tunggu, maka deskripsi dan analisis data responden lulusan. Jadi kemudian juga waktu tunggu lulusan dalam bulan. Jadi kalau semuanya syarat baik sekali, maka jika di scoring itu adalah minimal 3 untuk waktu tunggu. Nanti ketika di skor, penghitungnya adalah 3. Kalau unggul, maka 3. Kemudian kesesuaian bidang kerja. Kesesuaian bidang kerja menjadi salah satu indikator yang menjadi syarat perlu peringkat, yaitu respon lulusan dan kesesuaian bidang kerja. Kalau baik sekali nanti skornya minimal 3, kalau unggul nanti 3,5. Untuk kepuasan pengguna nanti ya tentu deskripsi dan analisis data, respon pengguna dan juga tingkat kepuasan dalam bentuk persentase yang dilakukan. Nah, ini untuk magister ya. Jadi program magister dan doktor berarti untuk pasca gitu ya, diisi oleh usul dari program studi pada program magister. Itu dituliskan jumlah publikasi ya. Jadi kalau semuanya di magister atau dokter ada tambahan, yaitu di 8 titik A gitu ya. Ya. Jadi kalau sarjana tidak ada. Jadi cukup sampai dengan pelacakan lulusan tadi. Jadi ada tiga aspek tadi ya. Jadi kalau semuanya di magister dan doktor nanti diisikan publikasinya TS sampai TS-2, mulai dari jumlah jurnal publikasi di jurnal nasional tidak akreditasi sampai dengan tulisan media massa. Nah, ini juga program magister dan magister terapan ya, terapan pameran. Misalkan kalau terapan itu biasanya di vokasi, gitu. Pameran, presentasi publikasi. Ya, saya kira tidak ada di mana, biasanya tidak ada. Tapi perlu kita ketahui sebenarnya, kita ketahui pagelaran pameran dan itu juga dibutuhkan dipublikasikan di jurnal nasional akreditasi sampai dengan publikasi seminar, sampai dengan forum tingkat internasional. Nah, syarat perlu konversi peringkat akreditasi, Bapak Ibu, ada beberapa hal tadi. Syarat yang harus dipenuhi oleh konversi peringkat akreditasi APT, ini kalau APT ya. Jadi misalkan Unja mengkonversi dari B ke baik sekali. Maka beberapa butir yang perlu dipenuhi adalah untuk menjadi baik sekali, dosen tetap perguruan tinggi, nanti skornya harus minimal 2. Kemudian dosen tidak tetap, ya
Di sini minimal 2. Kemudian sistem penjamin mutu 2,5. Siklus SPMI-nya 2,5. Pelampauan SNDT 2. Mekanisme penjamin mutu menuju outcome based accreditation 2,5. Akreditasi prodi 2,5 dan publikasi berisi 2,5. Jika misalkan APT-nya, ya APT nanti akan melakukan konversi dan skor ini harus memenuhi syarat-syarat seperti yang ada di baik sekali. Kalau semuanya tidak, kalau rata-rata 2 dari butir 1 sampai butir 8 ini bernilai 2, maka itu akan terjadi penurunan sebetulnya. Jadi ada penurunan. Tidak memenuhi gitu ya, tidak memenuhi syarat peringkat baik sekali atau kalau unggul nanti ada beberapa aspek yang memang berbeda, misalkan penjamin mutunya 3, kemudian siklus SPM ini 3, kemudian akreditasi prodi dan publikasinya minimal 2. Ini untuk yang diploma ya, diploma 3. Nah, scoring syarat perlu yang untuk PS. Kalau ini tadi APT, untuk yang PS, misalkan di 3 itu kebidanan, misalkan begitu ya. Kebidanan skor minimal untuk konversi peringkat di diploma 3. Untuk baik sekali, maka kecukupan dosennya skornya adalah 2,0. Jabatan akademiknya 3,0. Kemudian kurikulum, penjaminan mutu, pelampauan, dan sistem pelacakan itu minimal 2. Waktu tunggu nanti 3,0, kesesuaian bidang juga 3,0, dan kepuasan pengguna juga untuk mendapatkan baik sekali. Jadi kalau melebihi dari poin ini, maka bisa menjadi ya unggul dalam artian dari A ke unggul gitu. Tidak naik peringkat sebetulnya, tapi hanya mengkonversi saja yang dari B menjadi baik sekali. Jadi poin ini saja yang perlu kita perhatikan, mungkin di baik sekali. Ini untuk yang sarjana. Nah, kalau yang sarjana itu yang bernilai 3 itu adalah kualifikasi akademik. Berarti apa? Ini kualifikasi akademik dosennya doktor gitu ya. Harus 3, sekian, minimal itu 3,0. Kemudian jabatan akademik juga menjadi pertimbangan untuk ini peringkat akreditasi baik sekali. Kemudian waktu tunggu 3,0, bidang kerja 3,0. Ya itu. Nah, untuk yang magister jabatan akademik ya, karena jabatan akademik 3,0 ya sudah menjadi syarat, karena kalau magister kan rata-rata doktor, dan juga publikasi ilmiah 2,5. Publikasi ilmiah mahasiswa nanti ya. Jadi publikasi yang mahasiswa. Ini untuk yang doktor, kita tidak punya doktor, tapi minimal bisa mengetahui kecukupan dosen, jabatan, kurikulum, publikasi ilmiah mahasiswa. Nah, sesuai putusan SK itu, jika 1 atau lebih butir penilaian mendapatkan skor kurang dari skor minimal, maka peringkat akreditasi yang diperoleh dengan instrumen akreditasi tertentu tidak dapat dikonversi menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan. Dalam artian bahwa apa? Jika skor minimal tadi, misalkan dari B ke baik sekali tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikonversi, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa dikonversi ke status baik sekali dan unggul. Jadi itu. Saya kira itu beberapa hal terkait dengan ini. Sosialisasi dengan SPM ISK, instrumen suplemen konversi. Tentu harapannya prodi-prodi yang berstatus B dalam hal ini bisa melakukan pengukuran diri terlebih dahulu. Nah, tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi hari ini, sesi berikutnya nanti akan kami undang prodi-prodi yang status B ini untuk mengukur diri dulu. Mengukur diri apakah memenuhi syarat baik sekali atau tidak. Ya, kalau semuanya sudah memenuhi ya silakan ajukan. Kalau semuanya tidak memenuhi ya tidak perlu diajukan karena memang tidak memenuhi. Itu nanti akan ada sesi sendiri mungkin dalam bentuk bimbingan teknis, Bapak Ibu. Saya kira demikian, Bapak Ibu, hal yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala LPPM yang telah menjelaskan dan memaparkan terkait dengan instrumen suplemen konversi yang saat ini sebenarnya dikhususkan pada prodi yang berada di bawah ban PT, begitu ya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup kegiatan pada siang hari ini, terlebih dahulu kita mungkin ada diskusi
atau mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum dari pihak LPPM nanti akan menugaskan ya atau menginstruksikan kepada prodi yang akreditasinya B untuk menghitung sebelum disetorkan kepada LPPM apakah dapat dilanjutkan kepada ISK atau bagaimana. Kami persilahkan terlebih dahulu pada Bapak Ibu sekalian untuk menanyakan atau mendiskusikan kegiatan atau materi instrumen suplemen konversi pada siang hari ini yang nantinya akan langsung dipimpin oleh Bapak Brady. Kepada Bapak Brady kami persilahkan untuk memimpin diskusi pada siang hari ini. Ya, terima kasih pada Bapak Moderator. Suara saya masuk, Pak ya? Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa open kamera karena memang ada gangguan di kamera di perangkat saya, di komputer saya. Baik Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu yang hadir dalam pertemuan virtual kali ini, sebelum kita memasuki pada sesi diskusi ya, sosialisasi instrumen suplemen konversi BAN PT, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang hadir untuk mengisi presensi yang melalui link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Jangan lupa untuk mengisi presensinya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi diskusi kali ini kita buka. Silahkan Anda Bapak-Bapak sekalian bisa speak up dengan sebelumnya raise hand atau bisa memberikan tanggapan atau pertanyaannya melalui kolom chat ya. Misalkan ini sudah ada satu pertanyaan dari Bapak Saiful Sueb ya, Pak Sueb di kolom chat. Kalau akreditasi C, apa masih pengajuan ISK, Pak? Nah, jadi itu mungkin bisa langsung ditanggapi dulu sembari menunggu tanggapan atau pertanyaan yang lain. Silahkan mungkin Pak Fulkon. Oke, baik. Untuk C tidak perlu, Pak. Jadi kalau sudah C, nanti oleh BAN PT sesuai dengan peraturan BAN PT itu langsung dikonversi menjadi baik. Jadi SK itu digunakan untuk konversi yang dari B dan A itu ke baik sekali dan juga ke unggul begitu kira-kira. Nah, jadi kalau C tidak perlu karena secara otomatis di peraturan BMPT nanti akan dilakukan konversi menjadi baik. Ya. Dan rata-rata di PDDikti prodi-prodi yang ada di Unja itu yang awalnya C sudah menjadi baik. Nah, yang B itu tidak bisa menjadi baik begitu ya. Ya. Cukup ya, Pak Sueb, bagaimana? Oh baik ya, sudah dianggap barusan. Ya. Soalnya Pak Fuad sepertinya logout ya, sudah login lagi ini. Baik itu mungkin Bapak-Bapak ya dari pertanyaan tadi. Jadi yang C, akreditasi C atau baik itu tidak perlu melakukan pengajuan ISK. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Wakil Rektor 3. Oh sorry, ini perintah ini ya, instruksi segera ajukan akreditasi ke Lamemba Pak Sueb. Ini instruksi agar meningkat peringkatnya. Baik, langsung dijawab. Siap, Pak. Siap. Ya, langsung dijawab. Mas baik, mau berkomentar. Ya, silakan Pak Munir. Baik, terima kasih. Menyimak dari apa yang disampaikan oleh Pak Warek 3 di awal itu, menurut saya itu yang perlu digarisbawahi bahwa ISK itu untuk yang prodi yang sudah mendapat perpanjangan otomatis, yang di SK-nya ada PPJ-nya itu sebetulnya berbahaya, rawan. Mengingat nanti kalau hasil ISK yang diberikan itu turun, maka menjadi C. Dan untuk berjuang ke baik lagi itu, baik sekali lagi itu,
memerlukan reakreditasi. Jadi sangat berat menurut saya itu sangat berisiko maksud saya bagi prodi yang PPJ. Di FAI itu ada 2 prodi yang ISK. Yang satu itu adalah IAT atau IKT, yang itu masih tidak berisiko karena belum pernah perpanjangan. Artinya kalau ditolak ya kembali lagi ke B. Yang PAI ini sebetulnya sangat berat karena penilaiannya itu tidak melalui asesmen lapangan, kemudian tidak ada banding. Artinya di awal kalau AL itu kan kalau reakreditasi itu kan bisa menambah skor, menambah poin ketika durasi waktu upload sampai pada AL itu ada memang penambahan skor misalnya penelitian, kerjasama dan lain-lain. Sedangkan yang ISK ini sepemahaman saya itu tanpa AL sehingga apapun keputusan dari asesor itu harus diterima. Tidak ada banding, tidak ada penambahan skor dan lain sebagainya. Yang ini menurut saya harus berhati-hati, apa katanya Pak Warek 3 itu betul sekali. Oleh karena itu untuk yang PA ini masih saya koordinasikan dulu dengan pimpinan. Nah, mungkin bagaimana baiknya. Nah, ini saya kira saya harus koordinasi dulu dengan Pak Dekan. Karena tadi yang disampaikan Pak Warek itu takut berimpact. Ya. Di samping mahasiswa kami, jumlahnya itu 735. Artinya ini kalau dalam tanda kutip gagal, maka akan berdampak pada kekecewaan 735 orang dan animo mahasiswa baru dengan turunnya akreditasi itu ya mungkin jauh akan drastis berkurang. Nah ini nanti saya koordinasi dulu dengan pimpinan kami di Fakultas Agama Islam. Yang ingin mungkin saya perlu mendapat penjelasan dari Pak Furqon itu apakah nanti yang saya prediksikan bahwa nilai dari ISK itu tidak boleh diganggu gugat, artinya tidak ada banding. Apa memang begitu? Mohon dijelaskan Pak Furqon. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Munif Kaprodi PAI ya. Monggo silakan Pak Furqon bisa langsung dijawab mungkin. Oke, baik. Gini Pak Munif, jadi SK itu seperti yang saya tampilkan tadi bahwa itu adalah instrumen akreditasi tambahan ya untuk pengambilan keputusan konversi yang diperoleh dengan instrumen standar 7 ke standar yang baru begitu. Jadi dalam hal ini memang tidak akan, kalau saya baca di peraturannya, di Permendikbudnya tidak ada efek turun atau naik begitu ya. Dalam artian bahwa ketika tidak memenuhi menjadi baik, tidak melebihi menjadi unggul, enggak. Tapi mengkonversi saja dalam artian bahwa kalau sudah memenuhi skor yang minimal, seperti yang poin terakhir tadi itu, nah scoring terakhir ini, jika scoringnya sudah memenuhi, begitu ya, semuanya begitu, memenuhi scoring, misalkan sarjana, begitu ya, berbicara sarjana. Jadi jika misalkan prodi itu sudah memenuhi syarat ini, misalkan, duanya, maka dikonversi. Tapi jika tidak memenuhi, ya tidak akan dilanjutkan, memenuhi, akan turun menjadi baik atau naik menjadi unggul. Saya belum menemukan itu sebetulnya karena di peraturan pun di SK tadi saya cek ya ini di Benedikti gitu ya, syarat untuk pengajuan ISK misalkan. Nah, surat permohonan isi suplemen. Nah, ini untuk syarat pengajuan ISK, surat permohonan isi dari konversi atau untuk PDF dan isi dalam format Excel. Nah, selain itu juga ada ini Pak. Nah, jadi ini kan di panduannya, ini panduan di Permendikbud. Jadi kalau di panduan ESK-nya begitu ya, instrumen suplemen konversinya sebetulnya ada beberapa. Nah, ini kan disebut ESK tidak terpisahkan, misalkan ESK itu digunakan untuk mengkonversi dan ESK boleh digunakan oleh semua prodi yang ada di LAM. Misalkan LAM misalkan ada di LAM Memba masih B.
ajukan SK-nya ke Ban PT begitu. Dan itu kalau memenuhi syarat menjadi baik sekali. Tapi tidak menjadi pengajuan untuk perpanjangan dalam tanda kutip. Nah, jadi misalkan dari A ke unggul, B ke baik sekali, C ke baik begitu. Nah, jadi dalam hal ini untuk melakukan konversi saja, tidak menurunkan dan semacamnya. Kalau saya baca di perbannya belum ada menemukan redaksi akan naik atau diturunkan. Enggak. Tapi kalau tidak memenuhi ya sudah, berarti tidak memenuhi untuk diajukan untuk baik sekali. Nah, kemudian dari SK itu ada beberapa instrumen sebetulnya. Jadi SK itu ada poin A sampai poin J ini. Kalau yang poin A ini untuk APT begitu ya. A, B, C itu untuk AB itu APT, CD ini untuk yang diplomatik 3, E, F ini untuk yang sarjana. Nah, di sarjana pun ini saya baca di poin penilaian ya. Nah, ini poin penilaian Pak. Di poin E ini poin E untuk sarjana. Jadi kalau saya cek langsung di dokumennya begitu ya. Ini instrumen suplemen konversi peringkat akreditasi gitu. Nah, ketika nanti berbicara di penilaian prosedur dan penilaian. Kalau ini kan format-formatnya tadi, Bapak Ibu. Dokumen, kurikulum, pencapaian mutu, pelacakan gitu. Nah, baru nanti di bagian bawah itu ada bagian penilaian. Nah, jadi prinsipnya apa? Pemenuhan syarat peringkat. Syarat konversi itu pemenuhan syarat peringkat akreditasi dan syarat perlu akreditasi. Ya, tuh. Jadi syarat perlu akreditasi tentu ketika masing-masing prodi sudah terakreditasi maka juga akan dicek kembali syarat perlu akreditasinya. Gitu. Dan syarat perlu peringkatnya diatur dalam permen ini instrumen akreditasi dan lainnya. Ya. Kemudian setiap butir dalam persyaratan konversi, dalam usulan konversi dinilai secara kuantitatif dengan rentang 0 sampai dengan sekian. Ya, 0 itu yang terendah, 4 itu yang paling besar. Nanti akan diukur. Butir ini indikatornya apa? Diukur. Nah, kemudian penilaian setiap butir secara rinci dapat ada matriknya Bapak Ibu. Nanti ada matriknya. Kemudian selanjutnya penetapan konversi peringkat akreditasi dari C ke peringkat baik ya. Kemudian peringkat B ke peringkat baik sekali. A ke peringkat unggul. Bisa berdasarkan skor ini misalkan ya. Skor ini. Nah, jika salah satu butir, nah ini kan Pak, ini kan konsekuensinya. Jika salah satu butir atau lebih mendapat skor dari minimal dari yang atas ini, maka peringkat akreditasi yang diperoleh dengan instrumen akreditasi prodi 7 tidak dapat dikonversi, Pak. Nah, jadi kalau di perbannya redaksinya tidak dapat dikonversi. Dalam artian apa? Tidak ada penurunan atau tidak ada peningkatan. Saya belum menemukan itu sebetulnya. Jadi saya mengacu ke sini saja. Jika salah satu tidak memenuhi syarat, ya sudah tidak dapat dikonversi menjadi peringkat yang baru begitu. Berarti tetap dinyatakan dia B tidak menjadi baik sekali. Gitu. Ya. Itu mungkin jawaban yang bisa saya berikan Pak Mone. Dalam artian begini Pak, jadi UNUJA itu ada 7 prodi yang berstatus B. Nah, harapan kami dari kegiatan sosialisasi ini, nanti akan ada sesi bimbingan teknis untuk pengisian, kemudian untuk scoring, begitu maksud saya. Kita akan dilihat dulu scoringnya, tidak akan langsung diajukan maksud kami, tapi lihat scoringnya, apakah memang memenuhi syarat. Contoh misalkan berbicara kualifikasi akademik, misalkan apakah sudah nyampe 3? Kalau memang misalkan di PAI tidak nyampe 3, ya tidak usah diajukan karena tidak memenuhi syarat sudah begitu. Itu misalkan karena nanti akan ada matriknya begitu ya, ada matrik konversinya. Atau mungkin saya tunjukkan di bagian ini Pak. Jadi di bagian konversi untuk ISK ya. Saya buka di bagian sekali Excel-nya saja. Di bagian saya cek dulu. Mungkin kita coba simulasikan Pak, misalkan di ini apa sekaligus untuk Excel-nya ya. Ini saya buka Excel-nya sekaligus untuk di jadi intinya tadi Pak, jika salah satu butirnya tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa dikonversi. Jadi intinya begitu. Oke. Masuk Pak Rukan? Monggo, silakan. Oke. Yang saya baca di
peraturan Ban PT nomor 27 tahun 2022 tentang konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK. Di pasal 5 ayat 2, ayat B, pasal 5 B. Saya bacakan, Pak ya. 5B itu bagi APS dan APT yang jangka waktu peringkat akreditasinya sudah pernah diperpanjang tanpa pengajuan. Ini maksudnya yang PPJ kira-kira di SK-nya itu. Ban PT menerbitkan keputusan baru peringkat akreditasi dengan peringkat akreditasi sesuai hasil evaluasi ISK dengan masa berlaku hingga berakhirnya jangka waktu akreditasi dengan peringkat akreditasi sebelumnya. Kalau yang Bapak maksud dengan yang otomatis tertolak itu kira-kira yang ayat A-nya, Pak, pasal 5 ayat A. Saya bacakan ya. Bagi APS dan APT yang jangka waktu peringkat akreditasinya belum pernah diperpanjang tanpa pengajuan, Ban PT tidak menerbitkan keputusan baru mengenai peringkat akreditasi dan akan memberitahu perguruan tinggi pengusul bahwa usulan konversi akreditasi ditolak. Nah, ini yang mungkin berbeda antara PAI dengan IKT. Kalau IKT itu masuk yang A, yang PAI masuk yang B, Pak. Barangkali Pak Burkon nanti mencermati ulang ini yang saya maksud dengan peraturan Badan Akreditasi Nasional nomor 27 tahun 2022. Mungkin dikaji ulang Pak Burkon nanti. Saya pernah diskusi ini dengan Pak Dekan, Fai, dan betul memang yang poin B itu termasuk, jadi risikonya besar bagi prodi yang gagal dalam tanda kutip untuk menaikkan atau paling mengkonversi itu turun, Pak. Jadi C. Ya. Monggo nanti dicermati ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Pak. Jadi Ya, kembali lagi ke ISK itu memang untuk konversi ya Pak. Jadi konversi dalam artian memang kalau di redaksi ini kan dalam hal konversi peringkat akreditasi tidak memenuhi syarat peringkat. Jadi kalau semuanya tidak memenuhi syarat peringkat, jadi syarat peringkat scoring tadi, maka di poin A itu APS dan APT dalam jangka waktu peringkat akreditasinya belum pernah diperpanjang tanpa pengajuan, Ban PT tidak menerbitkan keputusan baru mengenai peringkat akreditasi dan akan memberitahu PT pengusul bahwa usulan konversi ditolak. Jadi kalau sudah APS itu belum pernah diperpanjang. Ya, perpanjang. Kalau yang poin B ini berarti yang sudah diperpanjang ya. Ya. Yang sudah diperpanjang. Maka Ban PT menerbitkan keputusan baru peringkat akreditasi dengan peringkat akreditasi sesuai hasil evaluasi ISK. Ya, berarti kalau semuanya sudah pernah dilakukan perpanjangan, maka ketika mengajukan, maka Ban PT itu akan ini Pak, menyesuaikan dengan hasil evaluasi ISK-nya. Kembali ke hasil evaluasi scoring-nya dengan masa berlaku sehingga berakhirnya jangka waktu dengan peringkat akreditasi sebelumnya. Ya. Jadi pemahaman kami sebetulnya hasil evaluasi SK itu untuk konversi saja. Jadi konversi dalam artian kalau semuanya sudah perpanjangan begitu ya APS, kemudian maka nanti Ban PT akan melihat hasil evaluasi ISK-nya. Nah itu. Hasil evaluasi SK-nya begitu ya, hasil evaluasi masa berlakunya. Sehingga jangka waktu dengan peringkat akreditasi sebelumnya. Ya peringkat akreditasi sebelumnya peringkat dalam artian peringkat yang sama sebetulnya Pak. Ini Pak Burkon, biar tidak terlalu ini ya berkepanjangan. Jadi yang dimaksud poin A itu untuk prodi yang masa akreditasinya itu belum diperpanjang, maka jika mengajukan ISK dan tidak memenuhi syarat nilai,
maka usulannya ditolak tanpa ada keputusan baru, Jadi kalau B Maksudnya ya ditolak, Pak. Berarti kan Gimana? keputusannya ditolak ya. Jadi Ditolak. statusnya tetap, ya ditolak. usulannya Tidak ditolak. ada kan konsekuensi gitu. peringkat. Ya. Seperti yang pernah dilakukan oleh IKITI dulu, pernah ngajukan 1 kali ditolak karena belum masa perpanjangan. Tidak, ya, oke. Yang poin B, jika APT atau APS mengajukan peringkat akreditasi ISK dan dia pernah diperpanjang, maka akan dinilai ISK-nya. Kalau ISK-nya itu tidak mencapai baik sekali, mencapai baik, maka yang keluar adalah peringkat baik, turun. Cuman masa berlakunya sesuai dengan akreditasi B-nya. Gitu. Jadi tidak berlaku 5 tahun. Turun. Iya, kalau SK kan itu, memang tidak perpanjangan, Pak, hanya konversi saja. Betul. Gini. Jadi misalkan punya PAI itu berakhir tahun 2014. 2025. Mengajukan ISK tahun 2023. Tidak memenuhi standar nih, turun ke C. Cuman C-nya itu tetap juga berlaku sampai tahun 2025. Tidak 5 tahun, gitu. Itu poin yang nomor B. Jadi hasil peringkatnya itu disesuaikan hasil evaluasi ISK tanpa menambah masa berlaku. Jadi jangka waktu akreditasinya sesuai dengan jangka waktu akreditasi yang awal. Peringkatnya turun, akreditasinya, masanya sama seperti akreditasi awal. Sama juga seperti yang belum diperpanjang. Jika mereka lulus sesuai dengan standar, tetap konversi baik sekali, tidak memperpanjang masa berlaku. Masa berlakunya tetap sesuai dengan akreditasi awal. Itu Pak Burkon. Terima kasih. Ya, jadi memang redaksinya di sini sebetulnya, Pak, tidak mengindikasikan ya turun atau tidak sebetulnya. Cuman mungkin dalam tahap tanda kutip ini ya barangkali peringkat akreditasi sebelumnya itu. Ya. Jadi memang tidak menjadi, kami mungkin belum paham 100% dalam hal ini, tapi kalau di indikasi kami memang tidak, karena konversi sejatinya dia mengubah saja, tidak memperpanjang perpanjangan masa tadi itu tadi. Ya, tidak menaikkan dan jadi memang kalau pemahaman kami sebetulnya kalau tidak memenuhi syarat ya tidak akan ditolak sebetulnya, akan ditolak gitu ya. Jadi dan ini mungkin ada beberapa hal terkait dengan yang kasus dalam kategori pernah diperpanjang dan belum pernah, yang sudah diperpanjang, belum pernah diperpanjang dan pernah dan sudah, begitu kira-kira. Baik, terima kasih penjelasannya dari Pak Furkon, kemudian tadi dari Bapak Warek juga. Kira-kira Pak Munif bisa diterima ya? Ya, sudah. Oke, oke. Baik, Bapak-Bapak, mungkin masih ada pertanyaan atau masukan dan tanggapan, silakan. Bisa langsung disampaikan atau melalui kolom chat. Baik, kalau memang tidak ada yang bisa kita diskusikan lagi pada pertemuan kali ini, untuk sesi diskusi mungkin saya akhiri. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Terima kasih Pak Bredi. Bapak Ibu sekalian, setelah kita berdiskusi terkait dengan ISK, sambil lalu ini akan tetap kita coba untuk diskusikan di internal terkait dengan apa yang didiskusikan barusan terkait perpanjangan yang nantinya bisa turun atau tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Munif ya. Tapi yang jelas dari apa yang telah tertera pada peraturan Ban PT tadi,
ini akan menjadi evaluasi internal kita terkait dengan perpanjangan ISK yang nantinya bisa turun, bukan perpanjangan ISK, konversi ya, apakah bisa turun atau naik. Itu saja diskusi pada siang hingga sore hari ini. Kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan informasi atau sosialisasi terkait dengan instrumen suplemen konversi ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga prodi-prodi yang mendapatkan akreditasi B itu bisa menilai diri sebelum nantinya akan diajukan ISK-nya. Kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Waris 3, Bapak Muhammad Nur Fadli Hidayat, kepada Bapak Ibu sekalian, para dekan dan kaprodi yang telah hadir pada siang hingga sore hari ini. Kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.